Langsung kita Ya. jawab pertanyaan dari peserta ya, peserta webinar ya. Oke, let's see. Yang pertama dari Nadia terkait syarat IELTS. Kalau misalnya kuliah S1-nya di English speaking country, ya di Malaysia, di Singapura, Mhm. masih perlu IELTS nggak ya? As far as I know masih perlu. Masih perlu Ya, ya? masih perlu. Karena ini requirement-nya itu dari negara, dari pemerintah Indonesia, dari apa kebijakan pemerintah Indonesia sama pemerintah Australia. Jadi nggak ada hubungan kamu mau kuliah di mana itu. Jadi emang karena kamu Ya, sebagai warga Indonesia, dia perlu satu bukti bahwa kamu tuh bisa bahasa Inggris walaupun kamu kuliah di English speaking country, dia tetap butuh ya, IELTS. ya. Terus, ini masih ngomong tentang IELTS-nya. Yap, Jadi eh, kalau misalnya si Nadia ini dia kuliah di Malaysia. Sewaktu ya, dia berangkat kuliah ke Malaysia, dia kan sudah punya IELTS nih pasti nih Ricky. Nah, ya, tapi dia sudah lulus dari kuliah, jadi mungkin IELTS-nya itu 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Untuk keperluan WHV ini, waktunya apa namanya IELTS-nya mesti minimal berapa lama nih, Ricky? Oh, setahu saya itu IELTS cuma bisa dipakai 2 tahun semenjak tesnya. Setelah itu nggak valid lagi. Jadi kalau misalnya sudah lewat 2 tahun kan mesti tes ulang. Oh gitu ya. Ya, ya, Oke, mesti tes ulang. As far as I know, but I'm not 100% sure. But to my oke. knowledge it's like that. Ya, Oke, kalau gitu ini saya tambahkan sedikit ya Ricky ya. Ini dari ya, yang Ricky dapat apa namanya dapat WHV-nya di 2018 ya. Saya ya. nanya si Kevin yang dia dapatnya di 2019 itu. Oke. Menurut informasi yang saya dengar dari si Kevin, untuk SRPI-nya ya, untuk SRPI-nya itu mereka memperbolehkan 2 tahun. Jadi kalau misalnya IELTS-nya itu masih belum sampai 2 tahun, ya, masih Ya, less than 2 years, kurang dari dua ya, tahun, 1 tahun, satu tahun setengah, nggak masalah untuk ke ya, imigrasi untuk dapatkan SRPI. Tapi ya, tahun lalu katanya untuk ke embassy Australia-nya itu mereka ya. maunya IELTS-nya itu tidak lebih dari 1 tahun katanya. Oh, really? Oh, Nah, okay. itu yang saya dengar dari yang tahun lalu ya. Ah, Gitu. Sebelumnya oh, sama-sama 2 tahun kan ya, iya, iya, pokoknya tidak lebih dari 2 tahun nggak apa-apa. yap, Tapi saya betul. dengar dari si Kevin yang tahun lalu, yang di imigrasi masih oke 2 tahun, tapi untuk yang di embassy dia maunya 1 tahun. Oh, Makanya tahun lalu banyak peserta yang setelah dapat SRPI ambil ah, tes IELTS pulang karena dia punya IELTS itu sudah 1 tahun lebih berapa bulan gitu. oh, oke. Nah, Berarti untuk mungkin masuk ke mereka itu, Australianya, untuk masuk ke embassy ya, Australianya ya, itu ya. Oke. berarti itu yang apply 2018 nggak dapat, coba apply di 2019 kayaknya. Orang-orang itu Yes, ya. jadi Ya, untuk ke imigrasinya masih bisa kan, karena dia ya, punya IELTS masih nggak sampai 2 tahun, tapi begitu dia udah ya. dapat SRPI-nya, mau Ah, masukkan ke embassy Australia, dia ambil tes IELTS ulang gitu. oh, oke. Saya pertama Nah, kali gitu, dengar, Sir. gitu ya. Ya, ya. Oke, itu Mungkin ya kayaknya ada baru tahun perubahan lalu, ya. memang baru tahun lalu Baru tuh. tahun lalu ya? Oh, oke. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Eh, ini dari si Tony nih. Saya mau tanya, kalau yang sudah granted visa first year tahun ini, dan kondisinya Australia belum buka border sampai tanggal expired visa, bagaimana ya? Hmm. Ini kemarin ada yang nanya juga di grup apa anak-anak WHV ini. Kalau Hmm. nggak salah ada gimana ini ya? Ini mesti coba perpanjang, ada perpanjang extendnya gitu. Kalau nggak salah itu mesti hubungi langsung ke pihak imigrasi. Saya kurang Iya, tahu detailnya sih untuk yang kayak gini. iya, I don't iya, really know ya. Yeah. I don't really know. Ini benar-benar udah apa ke bagian imigrasi sih. Tapi iya, kemarin iya. juga ada yang pernah ada yang kasus juga seperti ini. Jadi, but I don't really know about this one. Iya, karena ini sangat apa ya? Ya, Ini bukan ini bukan keadaan general. yang emergency Ya, lah ya. ya, Tiba-tiba ini kena udah COVID, medis jadi sekali. peraturannya Ya, seperti apa is something yang benar-benar baru dan mungkin ya, sampai never sekarang happened belum before. diterbitkan Ya, juga peraturan itu ya. betul. Ya. Oke, oke. Oke, Tapi kalau nggak salah, kita jawab pertanyaannya si Daniel sebelumnya, oh Ricky. iya, Yang oke. pertama,
apakah bisa ya working holiday visa bekerja kantoran, misalnya kayak agent properti, marketing staff di perusahaan tertentu, atau mungkin bekerja di sebuah universitas di sana, gitu. Oke. Gimana, Untuk Ricky? yang poin pertama, WHV holder bekerja kantoran itu sangat bisa sih. Tidak masalah, nggak ada limitation. Jadi WHV itu tidak membatasi kamu mau kerja apa aja. Kamu mau kerja kantoran segala macam itu boleh sekali selama kamu memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya nggak ada limitation. Kamu bisa banget. Saya ada teman juga dia kerja di Univ itu jadi apa tutor staff gitu ya. Dia jadi bantu asisten dosen gitu Teaching nggak salah. assistant ya, teaching Ya, assistant. dia dari WHV, anak WHV juga dia. Dan bisa kok nggak ada masalah. Bisa jadi agent properti segala macam. Selama kamu memiliki skill dan requirement yang dibutuhkan, bisa, nggak masalah. Terus pertanyaan yang kedua ya, Sir ya. Apakah Oke. WHV holder bisa membeli properti di Australia? Untuk membeli ownership saya belum tahu ya. Saya belum ada info juga soal ini, tapi harusnya nggak masalah sih. Harusnya sih bisa. Karena not really a problem. Membeli properti saya kurang tahu, tapi kalau menyewa bisa sih. Tapi kalau membeli harusnya nggak masalah sih. Kalau I'm not sudah soal 100% sure ya. kalau membeli properti itu mungkin masuk ke peraturan pemerintah Australia terhadap Iya, ownership of home for foreigners ya, kepemilikan iya, aset atau kepemilikan iya, properti untuk WNA, warga negara asing ya. asing. Jadi apakah dia mau masuk sebagai WHV atau Hmm, bukan WHV, yaitu dia ya, warga negara asing ya. Mau beli ya, properti, saya rasa itu ada peraturan sendiri, ada pajak peraturan dan sendiri. lain-lain ya. Ya, saya kurang tahu juga sih Ya, masalah itu. oke. Karena mostly anak WHV itu mau travel, mau YOLO ke sana. Jadi YOLO mau ya, YOLO. settle down itu bukan sesuatu yang in mind sih untuk long Iya. term. Mostly anak WHV itu nggak kayak gitu. Jadi Oke, kurang jadi tahu sih. jawaban untuk pertanyaan ini adalah eh, harusnya bisa kalau ada duit. Harusnya bisa. Iya, dan which is very very expensive. Oh my Oke, god, oke. crazy. Itu pertanyaan pertama tadi ya, Ricky ya. Pertanyaan pertama itu interesting. Ya, Jadi sebenarnya WHV holder itu boleh bekerja di bidang apa saja ya, selama mereka memang punya skill ya, dan employernya itu mau menerima mereka kan. Jadi ya, apakah itu di universitas, di property agent, atau ya, dimanapun, selama dia memang betul, mempunyai skill itu dan lulus wawancara, ya silakan betul. kerja di situ ya. Ya, betul. Jadi tidak Bisa. tidak benar anggapan bahwa kalau WHV itu hanya bisa bekerja yang kasar atau yang Iya, buruh atau yang kuli betul. ya. Enggak. Oke. Nah, tapi Saya pada sekarang teman, saya mau tanya, Ricky, ya. kenapa mayoritas dari kawan-kawan kita yang ke Australia untuk WHV itu, kenapa mayoritas dari mereka tuh kerjanya yang di perkebunan dan lain-lain itu? Kenapa? Kenapa mereka Oh, tidak coba untuk yang di kantoran aja gitu? Why? oke. Jadi ada beberapa poin yang menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Jadi pertama, the most important one is karena mereka mau fulfill requirement dari visa pertama ke visa kedua. Jadi Oke. mereka mesti kerja yang seperti itu. Itu salah satu requirement-nya. Hmm. Terus yang kedua, WHV itu dibatasi bekerja di perusahaan yang sama selama 6 bulan. Ah, Dan tidak bisa lebih dari itu. Jadi most company itu ngelihat employee, kamu cuma bisa kerja 6 bulan. Terus misalnya dia kasih kamu professional work gitu kan, kamu dijadikan jadi kerja yang penting, kayak misalnya kerja kantoran. Oh, kamu cuma bisa kerja 6 bulan di sini. Mending saya cari orang lain yang bisa stay lebih lama gitu. Most company will think like that. Dan banyak orang yang sudah mengalami seperti itu juga, karena mereka ketika apply, dan dibilang, oh kamu anak WHV cuma bisa stay 6 bulan kerja di tempat saya, jadi saya mungkin prefer yang lain aja gitu. Saya sudah banyak dengar kasus seperti itu, dan itu mungkin salah satu alasan kenapa mereka lebih memilih kerjaan yang mungkin lebih kasar, karena mereka juga lebih fleksibel jam kerjanya dan lain sebagainya, jadi lebih gampang diterima gitu. oke. Itu dua alasan terbesar sih kenapa Oke. kebanyakan anak WHV kerja yang kasar gitu. Oke, clear. Jadi saya recap sedikit ya, ulangi sedikit. Yap, Eh, kebanyakan
kenapa mayoritas dari orang-orang yang dapat WHV itu sampai ke sana bukan kerja di kantoran walaupun secara teori bisa. Ya, Alasannya adalah dari penjelasan Ricky tadi, yang pertama karena mereka mau memenuhi persyaratan untuk bisa dapat visa tahun kedua. Nah, untuk ya, itu mereka harus kerja di katakanlah Northern Territory yang ya, dimana industri paling banyak itu adalah plantation dan ya, farming dan lain-lain. Yang ya, kedua, ini poin yang penting sekali untuk ditekankan nih, WHV holder itu hanya bisa bekerja di satu perusahaan atau bekerja untuk satu employer yang sama selama maksimal 6 bulan ya Ricky ya. ya, Nah, betul. jadi tidak bisa setahun selama 1 tahun pertama kerjanya di perusahaan atau di employer yang sama, nggak bisa, harus Ya, ganti setelah 6 bulan. betul. Nah, jadi karena alasan itu employer juga malas kalau misalnya eh, kerjaan kantoran atau kerjaan profesional untuk dia Ya, segan ya mempekerjakan ya, PHV holder karena dia pikir cuma 6 bulan, nanti ya, habis itu ganti orang lagi susah, repot gitu ya. ya. Masih ngajarin lagi Oke, dari awal segala macam. Jadi oke, sip, ya, jelas. Next, ada pertanyaan lagi nih, Ricky. Ini dari yep. Devita. Siang, mau tanya, Kita, kalau misalnya kerja di sana dan sudah dipotong pajak, kalau ada NPWP dan penghasilannya di atas PTKP, apakah saat lapor tahunan kena double tax? Thank you. Saya kurang memahami. oh, Kamu ngerti nggak maksudnya, ya, Ricky, ngerti, pertanyaannya? ngerti. Kemarin banyak juga sih yang nanya kayak gini. Ya, Nah, jadi kamu boleh tolong jelaskan nggak pertanyaannya si Devita ini ke peserta yang lain? Maksudnya pertanyaan Devita ini apa nih? Dia nanyakan apa ini sebenarnya? jadi misalnya kita kerja di Australia, terus Hmm, pendapatan kita katakanlah misalnya kita earningnya sebulan di atas PTKP itu kan penghasilan tidak kena pajak. Jadi oke. kalau di Indonesia itu sebulan kalau misalnya kita penghasilan di bawah, kalau nggak salah 4,5 juta atau 5 juta gitu ya, itu kan tidak Oke. kena pajak. Hmm. Kalau misalnya katakanlah kita kerja di Australia, misalnya sebulan kita dapat misalnya 20 juta, 30 juta, apakah itu ketika uangnya kita bawa ke Indonesia, kita kena pajak lagi dari Indonesia? Pertanyaannya, Ah. ya. Kan kita sudah bayar tax di Australia, kan sudah dipotong pajak Australia kan. Apakah ketika uangnya kita Hmm. bawa ke Indonesia, kita kena tax lagi di Indonesia gitu? Jadi untuk jawaban pertanyaan itu enggak kena double tax. Karena uangnya itu kita earningnya di Australia, sudah bayar pajak ke pemerintah Australia, dan kita tidak bakal kena pajak di Indonesia lagi. Karena itu termasuk apa ya pendapatan dari luar negeri kan, jadi nggak kena pajak di Indonesia. Oke. Don't no need to worry about that. Oke. Jelas ya Devita ya. Jadi pertanyaannya sudah dijawab Ricky, tidak ya, tidak kena Ya, pajak 2 kali. ya Oke, tidak kena. ini dari Verla. Eh, halo Ko Ricky, mau nanya nih, kalau kerjaan di sana apa ada perbedaan antara male and female nggak? Terutama farming ya. Apakah mereka lebih prefer ke male worker? Nah, gimana Ricky? Hmm. Untuk farm yang pernah saya kerja sih memang mostly dia prefernya ke male. Tapi ada juga yang female kok, pekerja yang female. Tapi divisinya beda. Tergantung farmnya sebenarnya. Tergantung farmnya. Jadi ada farm-farm yang lebih prefer ke male, ada farm yang lebih prefer ke female. Tergantung kerjaan apa yang lagi available saat itu. Misalnya kayak misalnya dia lagi kerjanya lagi picking. Misalnya picking yang berat-berat, misalnya picking pisang atau misalnya picking watermelon, kan nggak mungkin kan suruh female kan, itu nggak mungkin banget. Jadi dia pasti prefernya ke male. Tapi misalnya kerjanya waktu itu lagi packing, packing. Jadi kita lagi ngepack, ngepack misalnya ngepack buah apel, ngepack buah melon atau apa segala macam, itu lebih prefernya ke female gitu. Jadi tergantung kerjaan yang available pada saat itu. Tapi mostly kalau farm itu dia nggak terlalu prefer gimana sih. Uh, kebanyakan nggak ada perbedaan sih. Tapi mostly kalau tergantung kerjaan yang tersedia pada saat itu. Oke, Kebanyakannya ya, jadi seperti itu kira kurang lebih. Ricky, ini oke, udah menjawab ya Verla ya. Kalau ada pertanyaan lagi atau yang dirasa kurang jelas, silakan tanya lagi ya langsung di Q&A, kolom Q&A ya, silakan. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari attendees nih Ricky, saya mau nanya. Ya, Kalau misalnya pas kerja di Northern Territory, di plantation atau di farming itu, tinggalnya di mana ya? oke. Ini juga pertanyaan yang cukup menarik. Banyak yang nanya kayak gini. Jadi Nah, untuk tempat tinggal itu tergantung dari farm
Oke. Kalau misalnya untuk farm yang memang menyediakan, sorry, untuk farm yang memang menyediakan tempat tinggal ya, itu Ya. kita bayar lagi atau itu disediakan secara gratis sih, Ricky? Oh, dia ada rent fee-nya, pasti bayar Ada, lagi. oh Kan, oke. ya. Tapi mostly kalau stay di farm itu jauh lebih murah sih. Lebih murah daripada kamu tinggal di town. Oke. By the Ah, way, dia biasa. Ya. tadi waktu Ricky lagi ngomong kayaknya ada masalah dengan koneksi saya. Jadi saya Dia, ada miss out mungkin beberapa 30 detik dari penjelasan Ricky ya. Jadi saya oh, mau tanya just in case tadi kelewatan. Jadi waktu tinggal di farm itu ya Ricky ya, ya, bukan berarti dikasih tempat tinggal secara gratis ya. Kita tetap harus ya, bayar uang sewa tempat tinggal kan. Bagaimana yes, dengan uang betul. makan? Makan itu tidak Kalau, disediakan juga, kita bayar juga. ya, kita beli sendiri sih. Kita nggak ada disediakan juga. Oke, Ya. oke. Tapi kalau misalnya kamu kerja di farm pisang, oh itu kamu bisa makan pisang sepuasnya. Oh gitu, Sampai kamu makan diare. pisang tiap hari ya? Iya, tiap hari. Misalnya di farm apa, kamu bisa ambil sepuasnya. Oke, Nggak masalah. Iya. oke. Ini ada pertanyaan lagi dari ini nih, Novianto. Siang bro, mau nanya nih, kalau seandainya udah dapat WHV, dia Oh, ketiknya gimana? WFH, working from home. WFH. Kayaknya Work from home. keseringan pakai istilah Oh ya, working from home ya. Si Novianto sering lagi kerja working di from rumah. home, makanya WHV Tuh. tulisnya jadi WFH. WFH. Oke, WFH, WHV work from ya. home. Kalau udah dapat WHV, lalu ada niat untuk pindah ke student pas tahun ketiga. Urusnya susah nggak? Oke, this is a very common question too, right? Ya, untuk pindah dari WHV ke student sih, yang tahun ketiga saya belum tahu, karena tahun ketiga kebijakannya baru keluar tahun 2018 ya, 2018. Jadi, karena dari tahun ketiga, terus ini ada satu poin penting lagi, di Working Holiday Visa tahun ketiga, itu di websitenya imigrasi Australia, itu dicantumkan bahwa setelah memegang visa ini, untuk subclass 462, which is salah satu pemegangnya adalah Indonesia, Mm-hmm. itu ada kondisi di visanya yang menyatakan no further stay. Jadi tidak bisa tinggal lebih lama lagi di Australia. Nah, masalahnya di sini adalah no further stay ini kondisinya menyatakan bahwa sang pemegang visa ini tidak bisa apply visa lain lagi di Australia. Pemegang visa ini harus kembali ke negara asal, dan jika mau kembali ke Australia, dia mesti apply dari negara asalnya. Itu kondisi yang tertera di website imigrasi Australia untuk visa tahun ketiga. Tapi saya ada dengar beberapa kasus dari teman yang tahun 2020 ini, mereka dapat visa ketiga dan apply student dan granted studentnya. Jadi saya juga bingung, ini yang benar tuh gimana gitu. Jadi masih abu-abu juga sih untuk kayak gini. Apakah sulit dari visa tahun ketiga student atau tidak? Jadi masih abu-abu, saya belum bisa confirm seperti apa, tapi kondisinya seperti itu. Gitu. Kalau visa tahun pertama atau visa tahun kedua ke student tidak ada masalah ya? Tidak masalah, tidak masalah. Oke, Itu gampang, gampang sekali. Banyak yang sudah approve. Itu sangat mudah. oke. Ya. Oke guys, ada pertanyaan lagi silakan. Sambil nunggu, saya juga ada Oke, pertanyaan ini, banyak pertanyaan ini. Oke ada Ricky, dari Suryanti. eh, apa namanya yang paling berkesan selama kamu di Australia WHV itu apa Ricky? Hmm, experience, life experience. Coba Kayaknya itu. jabarkan, jabarkan. Nah Okay. ini mahal ini, berharga ini, life experience, jabarkan. Yang mana yang paling Jadi, berkesan ini coba, yang membuat hidupnya jadi lebih kaya kan ya, oh ya enriching. betul, Ah, enriching coba ya. jelaskan. Oh, kayak. Jadi untuk Australia paling berkesan sih karena ini sih kayak you learn a lot of new things gitu. How things work in Australia, you get into a new environment. Jadi kita masuk ke lingkungan yang baru, budaya yang baru, cara menyesuaikan yang baru. Dan untungnya di Australia saya dapat teman tempat tinggal dan landlord yang sangat sangat gimana ya, sangat membangun sih gitu. Kayak I learn a lot of new things gitu. Cara mereka berpikir, cara mereka bertindak, how they deal with current situation, how they think about the future and stuff like that. Itu benar-benar kayak encouraging, kayak kayak wah sebenarnya dunia tuh kayak gini loh gitu. Kayak beda sekali lah pola pikirnya dengan orang Indonesia dan lain sebagainya. Jadi benar-benar eye opening sekali sih ke Australia. Jadi more than just getting dollars,
also enrich you in many ways gitu. Jadi benar-benar I think like if you are 25 or 30, don't know what to do in life, just go to Australia with WHV and you will experience one of the most beautiful things in your life. Oke, yes. By the way, itu Ricky waktu di Australia WHV kemarin itu teman-temannya yang di tempat kerja yang sama itu dari negara mana aja, sempat dengan teman dari negara mana aja tuh? Oh, ya untuk farm work itu kebanyakan European sih. Jadi karena gini, jadi ini salah satu poin naik. Jadi kalau 462 yang dari Indonesia itu untuk extend dari first year ke second year itu bisa melakukan farm work atau hospitality. Jadi tidak perlu kerja di kebun, nggak harus kerja di kebun, bisa kerja di kebun atau kerja di hospitality. Hospitality itu kan seperti misalnya kerja di restoran, kerja di hotel, itu juga eligible untuk extend visanya, untuk memperpanjang visa. Tapi kalau untuk 417 yang dari Eropa itu mereka hanya bisa memperpanjang WHV jika mereka kerja di farm. Jadi hospitality itu nggak bisa. Mereka harus kerja di farm. Jadi kemarin saya spend cukup lama di farm dan banyak teman-teman itu dari European countries gitu. Jadi misalnya dari Belanda, dari Jerman, dari Itali, terus dari mana lagi? Dari Prancis. Ya, mostly sih banyak itu dari negara-negara Eropa. Terus juga dari Jepang, Korea, gitu dan lain sebagainya. Oke, jadi ketemu teman-teman dari berbagai negara, berbagai nationalities itu yang enriching ya, membuka wawasan ya. Jadi bukan hanya dapatkan dollars, tapi juga dapatkan pengalaman hidup yang berharga ya. Betul, itu juga important sih menurut saya. Of course, itu berharga sekali, berharga sekali. Ya, of course. Ya. Terus ayo guys, ini Q&A-nya nih, silakan bertanya lagi nih. Ada pertanyaan apa nih? Ada yang masuk nih. Dari Nadia, payslip hanya diperlukan untuk persyaratan perpanjang WHV-nya ya. Kalau emang hanya mau 1 tahun aja di sana, nggak perlu kan untuk tunjukkan payslip gitu. Gimana Ricky? Oh iya betul. Payslip itu dibutuhkan untuk memperpanjang WHV. Betul. Kalau kamu cuma mau setahun aja di sana nggak perlu. Kalau kamu cuma mau 1 tahun di Australia, udah langsung aja ke Sydney, langsung ke Melbourne, ke mana aja terserah kamu. Nggak perlu susah-susah, mesti penuhi persyaratan untuk perpanjang visanya, gitu nggak perlu. Ya, jadi cuma payslip hanya untuk digunakan untuk memperpanjang visa. That's all. Jadi kalau misalnya memang dia rencananya hanya 1 tahun WHV, nggak perlu ke Northern Territory, nggak perlu macam-macam, langsung bisa mau di sini aja. Setelah 1 tahun selesai, convert ke student ya. Ya, kalau mau perpanjang langsung convert student bisa, terserah, tidak masalah. Terus ya payslipnya 13 payslip 3 bulan, pembayaran gaji di Australia itu per minggu. Jadi dibayar secara weekly. Jadi tidak per bulan seperti di Indonesia. Jadi tiap minggu kamu digaji, ya, misalnya 1 minggu ini kamu kerja berapa jam, itu bayaran kamu. 1 minggu ini berapa jam, bayaran gitu. By the way, saya mau tanya dulu Ricky. Ricky sendiri waktu itu setahun di Australia, berapa bulan kerja di farming tuh? Kamu sendiri? Saya kerja di farming ada dua farm yang saya kerja ya, Sir. Jadi masing-masing itu at least 3 months mungkin, 2-3 months. Jadi total 6 months. 6 months. Jadi total 6 months kamu kerja di farming ya, di Northern Territory ya. Terus selebihnya 6 months-nya itu kamu ke Melbourne ya? Selebihnya saya ada 4 bulan saya sempat kerja di supermarket di Woolies. Woolworths, kemudian ada 1-2 bulan saya ke Melbourne sama Sydney. Buat jalan-jalan. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Suryanti. Oke, Suryanti. Apakah di farm gitu ada kualifikasi tertentu buat kerja? Jawab aku dong. Oh, Suryanti, pertanyaannya apa Suryanti? Mau tanya, apakah di farm ada kualifikasi tertentu buat kerja? Terus apakah dapat kerjanya susah atau gampang? Thank you. Oh, dia ada message ke Ricky ya? Ya ada. Oke. Ini, jadi dia nanya, Sir, di farm itu ada kualifikasi yang diperlukan nggak? Terus apakah susah nggak?
dapat kerja di farm gitu. Hmm. Jadi untuk kerja di farm itu nggak perlu kualifikasi sih. Yang penting kamu sehat secara jasmani dan rohani saja. Udah tahan banting. Dapat kerjanya juga susah-susah gampang sih di Australia. Tergantung hoki, kadang susah, kadang gampang. Jadi I don't really know what to say about this. Depends on your luck. Tergantung keberuntungan kamu. Oke. Oke, Suryanti, semoga Ricky sudah menjawab pertanyaannya. Kalau misalnya ada Ya. yang belum jelas, silakan angkat tangan. Nanti saya allow kamu to speak directly ya. Langsung ngomong juga nggak apa-apa ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Ricky. Untuk estimasi pendapatan per jam di sana kira-kira berapa ya? Ah, Oh, per jam di Australia itu eh, UMR atau upah minimalnya itu secara nasional itu nggak salah 23,86 dolar. 23,86 dolar before tax. Itu yang resmi. Kalau kerjaan kamu yang resmi, 23,86. Jadi setelah after tax itu sekitar 20 dolar. Itu upah minimalnya, 20 dolar per jam. 200.000 kira-kira ya. Ya, kira-kira 200.000 per jam. Itu kalau kerjanya yang resmi ya. Kalau misalnya kamu kerjanya dibayar apa kerjaan kamu tuh dibayar tax. Kerjaan kamu di cut tax gitu. Kalau yang resmi. Kalau nggak resmi, kalau kerjanya sorry. Kalau kerjanya apa yang cash in hand itu suka-suka employernya sih. Tergantung employernya suka-suka dia. Saya pernah dengar ada yang digaji 12 dolar per jam, ada yang 15 dolar per jam, ada yang 18 dolar per jam. It depends on the employer. Jadi kalau misalnya yang resmi, mereka Ya, ada harus mengikuti peraturan pemerintah. ya, Jadi kamu betul. dapatnya 20 dolar paling paling rendah lah ya. Kalau Ya, yang cash after in tax. hand, Ya, ya dia bisa bayar kamu di bawah peraturan UMR di ya, di sana, bawah yaitu peraturan. mungkin kamu cuma dapatnya belasan dolar. Nah, sekarang Ya, pertanyaannya adalah, kenapa orang masih mau kerja yang nggak resmi? Kalau misalnya kerja yang nggak resmi, dia bisa, employer-nya bisa bayar lebih rendah daripada hmm. 20 dolar. Kenapa orang mau kerja yang cash in hand? Alasannya apa, Ricky? Oh, oke. Jadi gini, untuk pembagian kerja, kenapa ada yang mau kerja di cash in hand? Karena sebagian besar orang-orang kerja yang kerja di kota besar, katakan misalnya di Sydney atau Melbourne gitu. Kota-kota seperti Sydney dan Melbourne itu saingan kerjanya banyak, Sir. Jadi anak Ah, WHV itu seperti anak tiri. Jadi banyak anak student yang rela kerja di bayar rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saingan kamu tuh orang-orang yang kayak gini. Terus kamu mau minta, saya mau kerja di Bertex, saya mau UMR, saya mau 20 dolar. Ya employer nggak mau lah, apa kamu, saya hire kamu, saya ada dapat student visa, saya bayar rendah itu bisa mau mereka, buat apa saya hire kamu gitu. Jadi mau nggak mau, mereka mesti ambil yang cash in hand yang di bawah UMR gitu. Jadi emang kondisinya seperti itu untuk kota-kota besar. Kita ngomongnya Sydney atau Melbourne. Tapi kalau misalnya kita ngomong teritori, yang orang yang jarang penduduk, itu sebagian besar ya, itu pasti UMR. Pasti 20 dolar per jam. jadi Per jam. berarti kalau misalnya yang kalau mau upahnya yang benar-benar sesuai aturan, Ya, kerjanya di farm dan plantation itu sesuai aturan dapat UMR 20 dolar. Nah, ya, cuman dari lifestyle, dari gaya hidup ya di plantation ya. Nah, kalau ya, misalnya mau di kota besar kayak Sydney, Melbourne, secara gaya hidup bisa ya, enjoy the city life, tapi persaingannya betul. jadi lebih 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 Ya, tinggi karena banyak student juga tinggi. di sana ya. Banyak student visa, betul. Nah, Apalagi student-student itu, wah, itu persaingannya gila. oke. Banyak kan student, ya. Oke. Oke, next ada pertanyaan dari Evi. Kalau mau tanya nih, kalau mau apply second year dari WHV ke student, perlu tes ulang IELTS untuk akademik tidak? Nah, Ricky, kamu Nggak, bisa jawab nggak ini? kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu. Saya ada teman yang apply dari second year ke student itu tidak usah tes apa-apa lagi. Tidak Tergantung usah, dia univnya sih. tidak perlu ada IELTS lagi untuk student visa. Ya, tidak usah. Tapi itu kembali lagi ke univnya sih, Sir. Karena tergantung univnya mana yang kamu mau Ya, apply. Tapi kalau misalnya, kembali ke ya, sekolah masing-masing ya. Itu ya, peraturan betul. dari college-nya seperti Ya, apa gitu ya. peraturan dari college-nya, ya. Apakah kamu mau apply college yang benar-benar bagus atau univ yang bagus gitu kan? Mungkin dia require kamu untuk ini, untuk Oke, ambil IELTS lagi gitu. oke, clear.
Jadi Evi jawabannya adalah itu kembali ke sekolah masing-masing ya, peraturan sekolah Ya, masing-masing ya. tergantung peraturan sekolahnya. Ya. Oke. Eh, menjawab pertanyaan ini, saya tambahkan sedikit ya Ricky ya. Yap. Eh, minggu lalu itu kan saya ngajak si Kevin tuh, Kevin Wu, yang Ya. sekarang dia di Lagi. Australia juga kan. Saya ajak dia Oh, untuk oke. jadi narasumber juga nih sama kamu nih. Yap. Nah, Oke. dia ternyata dia sekarang kerja di supermarket. Jadi minggu ini itu dia punya Oh. shift kena yang siang ya, jam 1 siang Oh. sampai jam 8 malam di sana. Jadi Oh, ini. tabrakan jadi sekarang dia lagi kerja. Minggu lalu dia kena shift Ah, yang malam ya? pagi ya. Jadi Oh, pagi. selesai di jam 1 siang di sana. Jadi dia bisa Oh, harusnya. Cuman begitu minggu ini dia ganti shift, makanya dia nggak bisa tabrakan kan gitu. ya, Anyway, susah dia juga ya. menjelaskan, dia kasih tahu saya begini, Hmm. dia baru selesai dalam 1 atau 2 bulan lagi dia sudah akan setahun di sana dan dia Yap, akan switch ke visa student. student. Nah, saya Aha. tanya kenapa? Karena dia bilang dia sudah ketemu dapat kerjaan sekarang enak sekali buat dia. Dia kerja Yap. di supermarket ya. Dia bilang Oh, udah dapat employer yang enak banget, bayarannya juga oke nih. Jadi seperti yang tadi Ricky bilang, itu kan maksimal hanya boleh 6 bulan. Karena dia yap. pengen kerja terus di sana, jadi dia mau ganti ke visa student. Ya. Dan dia ada bilang kemarin sama saya, karena IELTS-nya itu sudah hampir mau 2 tahun, jadi itu juga alasan lain dia nggak mau sampai nanti harus ambil ulang kalau sudah lewat 2 tahun. Jadi Ya. sepertinya sekolah yang dia akan apply itu memang membutuhkan IELTS. Oh, Nah, oke. gitu. Ya. Jadi dia nggak mau nanti IELTS-nya sudah expired 2 tahun, dia Ah, harus ambil ulang lagi kan ya. Gitu. Jadi ya. dia mau apply sebelum IELTS-nya itu expired katanya. Oh, Jadi oke, memang oke. seperti Ricky bilang kembali ke sekolah masing-masing ya. Kalau Ya. memang college-nya butuh IELTS, dia harus IELTS. Kalau enggak, ya nggak perlu. Gitu. Ya. Ya, Oke, betul. nanya lagi nih. Ada pertanyaan lagi nih dari Verla nih. Nanya lagi ya, Sir. Sip, nggak apa-apa, Verla, lanjut. Ini dari pengalaman teman saya sih, pas register rebut kota itu ada yang pakai beberapa orang untuk login sama-sama gitu, biar chance-nya lebih besar. Nah, ada teman lain yang bilang agak riski, takutnya ditolak karena ada data double dari orang yang sama. Ada masukan apa nggak dari Oh, Koriki soal ini? oke. Ini fun fact sih. Saya, saya waktu itu apply juga dapat 2 kota atas nama saya. Ya, Tapi saya apply sendiri. Oke, ini bukan sengaja ya, ini bukan sengaja ya. Karena waktu itu saya apply, data yang pertama saya submit itu jenis kelaminnya perempuan. Karena waduh. default perempuan. Terus saya bilang, wah kacau, ini kacau, nggak bisa. Oh, terus saya daftar ulang. Dan kebetulan itu waktu itu lancar kan, jadi nggak masalah. Terus bisa, terus apply, daftar, jenis kelaminnya ganti laki-laki. Dan lancar. Terus pas kita wawancara di Direktorat Jenderal Imigrasinya, nggak masalah sih. Walaupun ada 2 application. Saya juga waktu itu was-was sih, kayak, waduh mati nih 2 application. Wah, kenapa-napa ya? Ternyata nggak dipermasalahkan sih. Tapi saya nggak tahu ya 2020 kayak gimana ya. I don't really know ya. Tapi waktu zaman saya 2018 sih aman aja sih, lancar. Gitu. Oke ya, itu ya Jadi jawabannya Verla ya. ya. Untuk Jadi kasusnya Ricky waktu itu dia sendiri ada 2 aplikasi masuk tuh, ya. Jadi tidak ada masalah. ya. Oke, Jadi sekarang pertanyaan berikutnya. Gaji farm biasa berapa sih? Biaya hidup kalau stay di sana sewa berapa? Oke, Ricky. gaji farm ya seperti saya sebutkan Mm-mm. tadi Dolar. 27,86 ya, sekitar $20 lah. Itu Yes. minimal ya. Ya, Tapi tempat saya kerja kemarin lumayan tinggi karena dia di bawah apa itu namanya? Dia di bawah Kementerian Kehutanan. Jadi saya kerjanya di Sandalwood kan. Sandalwood Farm itu kan cendana ya, saya. Kayu cendana. Kalau kayu cendana itu kan dia bukan di bawah Kementerian Pertanian, tapi di bawah Kementerian Kehutanan. Kalau di bawah Kementerian Kehutanan, untuk Northern Territory, mereka dapat insentif yang lebih tinggi. Jadi Mm-mm. gaji ke pekerjaan itu juga lebih tinggi. Punya saya kemarin $28 per hour before tax. Jadi untuk base-nya itu $20 per hour untuk farm. Jadi After apa tax ya. namanya gajinya minimal kalau di farm itu $20 per hour, oke? Iya, Nah betul. biaya hidup kalau di daerah plantation itu tentu Lebih lebih murah rendah sih. ya.
Iya, rendah. Mungkin biaya hidup ya, mungkin I don't know, $150 to $200 per week, maybe 200 150 to 200 per per week week. kalau di plantation sana ya. Ya, ya, Nah, mungkin. itu untuk sewa nih. Itu udah mungkin termasuk makan, Sir. Oke, Ya, jadi biaya hidup untuk tempat tinggal dan makan satu ya, minggu sekitar 150 sampai $200. ya, Nah, ya, sedangkan kamu setiap hari kerja katakanlah karena yang resmi berarti ada nggak bisa melewati batas jam tertentu dong. ya, ya. Maksimal Ada. berapa jam, Ricky? Untuk farm ya, farm dibatasi 38 jam. Per minggu. 3 per minggu ya, per minggu. 38 jam per minggu kalikan $20 berarti 76 $760. 700-an. Ya, 760. 7 ya kan? ya, 760 kan? ya, ya. Per 760. minggu itu berarti ya. Ya, Jadi 38 jam per minggu ya. ya, Katakanlah satu jam itu $20 berarti $760 ya. Kita anggap dolarnya itu terus biaya hidupnya tadi 200 misalnya ya, 200 per ya, minggu. Berarti kamu satu minggu bisa hemat sekitar $560 ya, ya satu minggu. Nah, kalau kalikan 4 minggu berarti $2.240. Kita dolar. rupiahkan berarti sekitar tadi yang nanya anonymous ya, 20 Ya, 20 juta, 20 sampai 25 juta kamu ya, bisa hemat, kamu bisa tabung bukan hemat, kamu bisa tabung 20 sampai 25 juta per bulan. ya, Betul ya? Estimasinya ya. kira-kira di situ ya Ricky ya. Estimasinya ya kira-kira seperti itu. Kalau by the way, kalau misalnya kamu yang cash in hand ya, yang Ya, tidak resmi itu tadi, ya, memang bayarannya mungkin cuma belasan dolar, 13, 14, $15. Tapi kamu bisa ya, max out kan, kamu bisa satu minggu kerja ya, sampai berapa, mungkin 100 jam kali, benar nggak Ricky? ya, ya, betul, betul. Ah, Nggak ada oke, I think limitasi we jam. forget to mention that, right? Oh ya, Di ya. farm memang dia bayar Oh, kamu nggak bisa sembarangan, tapi kamu juga nggak ya, bisa kerja melewati batas jam yang sudah ditentukan. On the ya, other hand, kalau kamu kerja di kota besar yang dia kasih kamu cash in hand, ya ya, kan, dia bisa bayar kamu di bawah 20, tapi kamu bisa kerja buat dia lebih dari 38 jam, kamu bisa sampai mungkin 100 jam misalnya kan ya. ya, Jadi enak ya, kamu mungkin betul. bisa save lebih banyak per bulan, Lebih banyak, kamu bisa betul. dapat income per bulan, per minggu lebih tinggi ya. Ya, betul, bisa. Itu bisa Ah, menjadi trik. Terus itu kembali juga ke gini, Sir. masing-masing lah ya. Ya, ya. Terus Oke, juga sip. ini, kebanyakan yang ngambil cash in hand itu, Sir, itu mereka menggunakan visa student. Jadi Hmm, bukan visa working holiday. Jadi kalau visa yap, student itu kan lebih dibatasi lagi jam kerjanya. Itu satu minggu cuma bisa 20 jam, yap. 20 hour. Ya, jadi kalau cuma 20 jam, berapa? Cuma $400 paling. Terus dapat apa biaya hidup segala macam tinggal $100 lebih. Jadi untuk mensiasati itu, mereka kerjanya cash in hand. Karena dengan cash in hand bisa more income, jadi juga tidak terrecord. Jadi visanya juga Yap, apa nanti nggak mungkin ada masalah ketika dia apa ya. urus ke imigrasi segala macam gitu. 38 jam per minggu, kalau kita bagi 5 hari, itu berarti setiap hari itu 7,5 jam. Ya, Ya 7,5 jam. sekitar 8 ya 7,5 jam. Sebenarnya itu waktu yang satu hari kerja 7,5 jam, kalau di kota besar ya, habis kerja kita bisa ke pub atau kemana misalnya, atau nonton atau apa ya. Ya, Kalau di farm 7 jam, 8 jam habis itu nggak ada, ada bingung juga mau ngapain ya. ya that's why friends in farm are your savior. Mereka itu Ah, yang bikin hidup makanya kalau kerja di hidup farm gini. harus punya banyak teman ya, main Iya, main main apa namanya, main main, main main kartu, gaplek, main betul. kartu, Iya, ya, ngobrol, main debus. ngobrol, ya, masak bareng, ya. Iya, betul, betul. Oke, Ya, sip. itu life in farm. Jadi kayak ada keluarga kecil sih di farm kayak, Yes, oh family ya. seru-seruan Oke. gitu. Iya, Lanjut ya, ini pertanyaannya dari Andi nih. Maaf kalau sudah ditanya karena saya baru join. Pas pertama sampai, tempat tinggal gimana dan gimana dapat kerjaan di awal-awal sampai? Sekilas oke. saja Ricky, karena tadi Ya, kan kita udah jelaskan ya, ya, jadi very quickly betul. aja ya. Ya, untuk tempat tinggal sih, kamu harus cari sendiri ya. Kayak
entah kamu join grup WHV yang sudah ada di regional tersebut, kamu nanya, ada nggak tempat tinggal akomodasi untuk saya mau tinggal tiba tanggal sekian gitu. Kamu tanya-tanya di sana, itu kayaknya cara paling gampang deh. Kalau nggak, kamu coba Airbnb, cari sendiri lah, mungkin di Traveloka segala macam. Terus untuk, apa lagi tadi katanya? Ini apa? Cari kerjanya. Oh, cari kerjanya bisa via online, atau misalnya kamu ketemu langsung ke manajernya, ke toko-toko, tanya langsung, drop CV, gitu aja kayaknya, cari kerjaan. Mostly Kalau seperti kalau itu. yang Ya, kalau misalnya sudah ada teman di sana sih mungkin lebih ya. gampang ya. Bisa Kalau ada langsung teman, ya, apa tinggal referensi, ya, ya referensi ya. Oke. ya, itu paling gampang sih. Oke. Terus ini WHV ada itu yang kerjanya. nanya nih, WHV itu kerjanya apa aja sih? Apa Nah, aja ini kayak boleh, apa aja boleh ya. apa aja boleh. Terserah kamu. Ya. Ini apa namanya anonymous nih. Saya nggak tahu siapa ini. Nggak Iya, ada nggak ada ID. nama. Ya, jadi apa aja boleh ya. Tadi sudah Apa aja boleh. dijelaskan apa aja boleh. Cuman kebanyakan Apa sampai di saja sana boleh. mereka kerjanya di yang plantation, farming, Ya, hospitality. Ya, tapi betul. secara teori apa saja boleh ya. Secara ketentuan visanya apa saja boleh. It's up to Mm-mm. you. Kamu mau kerja jadi guru, mau kerja kantor, mau marketing, mau agen properti, mau sales Ya, motor, mau sales mobil, apa saja boleh. asal kamu Nggak punya masalah. skillnya. Tapi Ya, kemudian kamu ada ada skill. constraint, ya, ada Ya, batasan-batasan yang tadi sudah dijelaskan Ricky bahwa ya, kerja di satu perusahaan, ya, di ya. satu tempat hanya boleh maksimal 6 bulan kalau 6 bulan. menggunakan WHV. Ya, Makanya kalau kerja di kantor, kantornya juga mungkin segan untuk ya. mempekerjakan WHV holder karena nanti setelah 6 Hmm, bulan harus cari orang baru. Makanya ya, banyak yang WHV holder itu kerjanya di plantation atau di restoran, di ya. kafe yang seperti ini kan kalau ganti orang tidak begitu Tidak repot pusing. ya. Ya, betul. Dibandingkan kalau kerjanya di kantor ganti orang mesti Ya, training dan segala macam kan repot. ya, betul, betul. Oke, next Yep. ini dari Budi nih. Untuk extend WHV dari tahun pertama ke tahun kedua atau dari tahun kedua ke tahun ketiga Mhm. itu pengurusannya caranya gimana sih? Rick? Oh, oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus nih. Untuk extend visanya itu ada 2 jenis. Jadi pertama itu hitungannya onshore. Onshore itu berarti posisi kamu pada saat kamu apply atau extend visanya itu kamu di Australia. Atau yang kedua itu offshore, atau ketika kamu apply visanya kamu berada di luar Australia. Jadi kalau onshore itu kamu tinggal apply online aja sih, nggak perlu ribet. Sama seperti cara kamu pas apply WHV pertama kali. Nggak ribet kok, kamu tinggal apply saja, terus kamu tinggal bayar biaya aplikasi, terus keluar visanya. Tapi kalau kamu apply visanya di luar Australia, misalnya katakan PHP kamu tahun pertama habis, kamu balik ke Indonesia, kamu apply visa tahun kedua nih, kamu mesti, kalau nggak salah mesti medical check up lagi. Gitu. Bedanya cuma di situ aja. Oke. Ya, kalau kamu apply-nya di Australia langsung, itu nggak perlu medical check up. Kalau kamu pulang ke Indonesia, terus kamu mau apply tahun kedua, kamu mesti medical check up lagi. Dan prosesnya itu sama seperti apply visa tahun pertama. Oke, sip, Ya. jelas. Ini ada pertanyaan dari Desi. Kalau soal rent tempat tinggal di sana bagaimana ya? Jadi waktu mau sewa gimana Ricky? Ada surat-surat yang harus ditandatangani atau segala administrasi ribet nggak itu? Kalau kamu mau rent berarti kan menyewa ya. Kalau mau nyewa saya kurang tahu. Kayak ada requirement-nya. Kamu mesti ke property agent-nya. Terus ada surat-surat yang mesti kamu penuhi gitu. Ada yang mesti diisi segala macam. Saya belum tahu sih. Saya belum pernah rent. Saya belum tahu detailnya kayak seperti apa. Tapi agak berbeda. Tapi kalau misalnya cuma mau tinggal, cuma mau stay, itu gampang. Kamu tinggal bayar aja. Oh, saya mau stay di sini ya 1 minggu. Oh, biayanya 120, kamu bayar 120, udah kamu bisa stay seminggu gitu aja. Tapi kalau Wait, mau wait, wait. nyewa, beda lagi ya. Wait, Mau, ini perlu diklarifikasi nih Ricky. ya. Maksudnya kamu bisa tinggal di satu tempat tanpa harus menyewa, tanpa harus tanda tangan kontrak menyewa, bisa langsung kayak saya tinggal di sini ya, langsung cash on hand gitu maksudnya. Maksudnya misalnya kayak kita katakanlah di hostel gitu ya. Ini bahasannya apa dulu? Kita mau menyewa apartemen atau kita mau tinggal di satu tempat gitu? I think dua-duanya ya. Kalau misalnya Oh kita ya. kerja di plantation, di farming, Aha, ya kan, itu ya. mungkin di hostel-hostel atau di
kabin-kabin ya begitu ya. Ah, ya, ya, Jadi itu kan langsung bilang kayak oke, saya tinggal di sini ya, terus per minggu ah, berapa bayar ya. ya, ya, Oke, itu itu yang nggak gampang sih, itu perlu yang gampang. repot. Kalau yang di kota besar, misalnya di Melbourne atau di Sydney, terus mau sewa apartemen misalnya, itu gimana? Sewa apartemen, berarti mau sewa apartemen ya, ada apartemen kosong nih, saya mau sewa gitu kan. Nah, Ya, berarti kamu mesti hubungi property agentnya. Itu mesti ada surat-surat tanda tangan, oke. formulir di segala macam. Saya kurang tahu detailnya sih seperti itu. Oke. Saya belum pernah Tapi soalnya. tapi memangnya kalau di Melbourne atau di Sydney, kalau tidak sewa apartemen, emang mau tinggal di mana, Ricky? Jadi bisa coba cari di grup WhatsApp gitu, misalnya cari landlord yang orang yang sudah buka apartemen, dia sudah sewa apartemen, tapi dia buka kamar. Nah, Ah, kamu bisa stay sini nih, saya ada kamar, kamu tinggal bayar sekian ke saya per minggu, saya ya, sediakan ya, ini untuk ya. kamu gitu. Ya, jadi itu ya Desi ya, jawaban dari si Ricky. Kamu bisa cari teman yang sudah sewa duluan, ya kan? Jadi kamu cuman tinggal bayar teman kamu itu per minggu berapa untuk satu kamar. Ya, Teman kamu sudah betul. sewa satu apartemen, jadi kamu masuk aja Ya, gitu, join aja. ya. Karena kalau mau buka apartemen dari awal lagi itu lumayan itu seminggu biayanya. Buka Ya, dari nol loh ya, kan? ya. Dan pasti ada Ya, paperwork dan lain-lain dengan landlord, ya, dengan property agent dan lain-lain ya. ya, betul. Oke. Ini dari Leni ya, dari Leni. Siang Sersanto dan Koriki, saya mau tanya, kalau pas pertama kali pergi, kira-kira uang yang harus kita bawa itu kurang lebih berapa? Karena kalau sampai di sana kan kita belum tentu langsung dapat kerja kan? Ya betul. Untuk orang yang dibawa tergantung kamu sih ya. Tergantung seberapa cepat kamu dapat kerja. Itu Jadi jadi perkiraannya berapa, Riki? perkiraan mungkin 1.000 2.000 kayaknya cukup deh. 1.000 2.000 ya? Iya. Tapi tergantung sih seberapa cepat kamu dapat kerja. Kalau kamu nganggurnya sampai sebulan 2 bulan sih, wah lumayan deh. Tapi kemarin saya tiba di Australia seminggu kemudian saya langsung dapat kerja sih. Jadi Kamu kayak kamu sendiri 1.000 dapat cukup. kerjanya rekomendasi teman atau cari lewat mana, Riki? Saya pertama itu ini dari search online. Karena pertama tiba kan di Darwin, Northern Hmm. Territory. Jadi waktu itu Darwin itu apa? Dia lagi dry season, jadi musim Hmm. kering, jadi nggak ada turis. Lagi wet season, sorry, lagi wet season. Jadi seharusnya di Darwin pada saat itu ada hujan, lagi musim hujan-hujannya. Tapi nggak ada hujan waktu itu, mungkin karena Hmm. global warming dan lain sebagainya. Jadi sepi sekali. Jadi Darwin itu kayak kota mati. Jadi cari kerja susah banget waktu itu. Terus saya coba cari sama teman-teman cari online. Terus ada teman yang dapat kerja di farm via online di farm di Catherine. Jadi Catherine itu sekitar 2 jam dari Darwin. Terus kita ke Catherine gitu. That Seminggu sounds semenjak like arrival. itu memang penuh penuh dengan adventure ya, penuh dengan benar-benar Ya, adventure. Ini kalau saya dengar ceritanya si Ricky nih, kalau sampai ke sana orang tuh harus resourceful ya, harus resourceful artinya harus ngerti, harus street smart, harus tahu bagaimana cari ini, harus tahu bisa bergaul dengan siapa. Terus nanti kamu ya, dari Darwin kamu harus ke kota yang satunya lagi, kamu bilang harus how to ya, get around, move around. So ini ya, sebenarnya a lot of things itu survival di sana ya. Itu ya, apa survive. petualangan, survival. Betul. Kalau You kamu learn how bisa to bertahan survive. di sana 1 tahun, aku bilang I think you are a much better person, you are a different person now. Ya, Kamu udah learn so many new definitely. skills, Oh, ya. of course. I should make my own TV show, sir. How to Yeah, of survive in course. Australia. Ya, jadi emang ini sih kayak kalau kamu orangnya hidup aman ya, pengen aman-aman aja. WHV itu agak susah sih kayaknya. Karena WHV di Australia itu penuh dengan ketidakpastian. Mau cari kerja, mau tinggal di mana, situasi berubah terus gitu. Iya, maksudnya kayak apa namanya dynamic ya, dynamic ya. Ya, Artinya dynamic. harus berubah karena maksimal kamu kerja di satu tempat 6 bulan. Ya, Jadi kemungkinan kamu kerja beberapa bulan di sini kamu udah harus pindah lagi ke tempat lain, ya, ya kan? betul. Jadi memang orangnya harus tipe yang adventurous, ya kan? Ya, Dan tahan banting juga gitu. ya, Kecuali kalau memang ke sana tahun pertama langsung ke Sydney atau di Melbourne di kota besar. Setelah itu ya.
tahun kedua masuk ke student visa, pindah convert ke student visa, jadi Nah, ya ya, nggak harus go ya, through this lah ya. Jadi ya, untuk yang betul, misalnya betul. female students ya, untuk yang Ya, female, mungkin mereka pikir, aduh, saya nggak mau lah do ya, farming, plantation segala macam. ya, Begitu sampai ke sana, dia punya basis langsung di kota kayak Melbourne atau ya, Sydney. Tahun pertama, setelah itu tahun kedua langsung convert ke student. yes, Tidak harus you're right. melewati segala macam Ya, yang kamu bilang itu tadi ya, di farm. betul, betul, betul. Itu kalau mau main aman. Ya, jadi kamu dapat WHV, langsung ke Sydney, kerja, cari employer, udah nyaman, langsung apply student. Udah, itu udah paling aman sekali. Itu cara paling gampang. Oke. Next, ini ada pertanyaan dari Andi nih. Apakah WHV bisa kerja di sektor pendidikan, misalnya guru bahasa Indonesia, tutor, dan lain-lain? Apa kalau bisa peluang kerjanya besar nggak? Tadi sudah dijelaskan ya, Ya, poin ini ya. Jadi saya ya, langsung aja quickly talk about this one. Bisa sektor apapun bisa, ya kan, termasuk pendidikan. Kalau memiliki skill bisa. Cuman tadi seperti yang Ricky sudah bilang, setiap pemegang WHV itu hanya bisa kerja di satu tempat maksimal 6 bulan. Jadi banyak kayak misalnya universitas mau mempekerjakan kamu, atau sekolah tempat les mau mempekerjakan kamu untuk ngajar. Kalau dia tahu kamu hanya bisa kerja di sana 6 bulan, mereka juga segan gitu. Mereka lebih mau ya, milih orang yang bisa kerja di sana untuk waktu jangka panjang kan gitu. ya. Gitu Terus ya. juga ini, Sir, misalnya kamu mau kerja di katakan bidang profesional gitu kan, requirement yang dibutuhkan itu lumayan loh, gitu. Kayak katakanlah apa ya, kayak misalnya mau mengajar bahasa Indonesia, kamu tuh perlu sarjana, bachelor di apa ya, kayak teaching gitu, education. Iya. Dan setahu saya sarjana yang di Indonesia itu agak kurang diakui di situ. Kamu mesti lulusan yang bagus gitu. Kayak requirement juga lumayan tinggi gitu. Iya, jadi Ya, bukan berarti kita orang Indonesia terus datang ke sana saya mau ngajar bahasa Indonesia, nggak ya, bisa begitu ya. Harus ada ya. apa sertifikat tentang Betul. teaching, Yap. ya. Semua perlu sertifikat di situ. Perlu kayak proof that you really can do this gitu. Nggak cuma based on experience gitu. Harus ada papernya gitu. Oh, saya Yap. pernah ini, saya ada kualifikasi ini gitu. Oke, sip. Oke guys, ini kita sekarang jam 3 lewat 22, sorry. Jadi sebenarnya masih Oh, ada 8 menit. Ada pertanyaan fine. lagi nggak nih? Mumpung ini Ricky lagi di Pontianak bisa menjawab pertanyaan nih. Mumpung. Masih Mumpung lama, ya. Sir. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Ayo, jangan malu. By the way, Ricky, Ya, sambil nunggu apa questions dari ini participants. Jadi kalau misalnya ya orang-orang yang sudah kerja di sana, terus dia punya gaji kan ditransfer ke rekening bank ya. ya, Terus jadi begitu mereka pulang, jadi mereka harus transfer uangnya itu balik dulu, then close the account. ya. Oke. Is that true? Oh, I don't know ya. Karena saya juga nggak transfer semua sih. Oh, kamu Saya masih keep bank, some di ya, sana ya? ya, ya, masih ada account saya di Australia masih ada sih. Hmm, oke, oke. Terus untuk buka account pakai paspor lah ya, yang jelas harus ada paspor ya. Ya, paspor, ya betul. Jadi Hmm. untuk intinya kalau mau pengen apply WHV, apa ya, susahnya di SRPI aja sih gitu. To Okay. sums up. So, but you definitely going back, right? Setelah COVID berakhir, kamu pasti balik lagi ke sana, right? You look forward to Ya, that. Is it correct? You look forward to yep, that. I look forward. I really look forward. But I Karena don't want to kamu do the kamu work. memang tipe yang petualang ya. Buat kamu this is what makes you alive, right? Yeah, this is what I live for. Ngomong-ngomong ya, selama kamu di sana 1 tahun, Sabtu dan Minggu kamu memang benar-benar so-called holiday ya, work and holiday bisa. Jadi kamu work Monday to Friday, Saturday and Sunday benar-benar quote-unquote holiday ya. Ya, kebanyakan farm sih seperti itu, Sir. Ya, pasti holiday. Karena memang Cuman, tidak boleh kerja kan, tidak diizinkan kerja ya, kan.
Ya, kalau di farm tidak boleh. Tapi kemarin kan saya juga sempat kerja di apa? Di supermarket sekarang. Jadi saya waktu itu sempat 2 shift juga. Jadi selesai di farm, lanjut supermarket gitu. Jadi sehari itu kerjanya lama banget. Dan kadang juga Sabtu Minggu saya juga ada kerja di supermarket gitu. Berarti yang supermarket itu yang tidak legal punya tuh, yang Itu legal, yang cash in hand itu. enggak, supermarket juga legal, Sir. Oh, Jadi legal semua juga. kerjaan saya legal, semua saya tax, ya. Oke, Cuman, oke. cuman kebijakan dari pemerintah Australia memang kalau farm itu Sabtu Minggu nggak boleh. Cuman 38 Ah, jam gitu. oh yang 38 jam itu hanya untuk farm. Ya, hanya untuk farm. Kalau misalnya kamu kerjanya di hospitality misalnya, itu batasnya berapa jam? Hospitality, Kalau yang resmi. oh, hospitality, kayaknya nggak ada batasan, Sir. No, nggak ada batasan. Jadi kalau kamu kerjanya di supermarket atau hospitality ya di restoran ya, itu Ya, tidak ada batasan seperti di farm yang hanya 38 ya, jam. ya, ya nggak Oke. ada batasan. Cuma memang kalau ke Northern Territory, kebanyakan itu yang paling banyak butuh industrinya ya memang farm dan plantation ya. Ya, betul. Farm plantation itu banyak. Fishery, kamu suka naik 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 kapal mancing ikan itu juga banyak. Oh gitu. Terus, ya di Darwin itu besar itu. Di pantai-pantainya ada ikan hiu, buaya segala macam. Gila lah. Wow, luar biasa ya. Iya. Oke, guys, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kayaknya udah jelas ya. Oke, by the way, kalau Ya, bisa ada pertanyaan mau hubungi Ko Ricky, bisa langsung nanti DM dia di Instagram ya, Ricky Gusvianto. Ricky, what's your Instagram ID again? ya. Ricky Gusvianto. Very simple. Oke, Nggak alay, nggak alay. at, at Ricky Gusvianto ya. Nah, ini Ya. Instagram account-nya Ricky ya, Ricky Gusvianto. Kalau kalian ada pertanyaan apa-apa bisa direct message dan kemudian ask Ricky langsung ya. Okay, Yep. so I think we have come to the end of this session. It has been very, very insightful, informative, right? Thank you ke Ricky yang sudah menyiapkan materi, slide, memberikan penjelasan dengan sistematis dan juga menjawab banyak sekali pertanyaan ya. Itu tadi ada berapa itu pertanyaannya? 14 pertanyaan 14. yang di Oh, Q&A ditambah dengan yang di chat itu ada 17, 18 pertanyaan. Banyak sekali. wow. Oke. Okay? Oh, oke. Ya. Anyway, sebelum kita tutup, what's your closing statement, Ricky? Kamu punya pernyataan penutup tentang WHV Apa ya? kepada teman-teman di sini yang punya aspirasi ke sana nih, ya. Of Aha. course, they Ah. want to hear something encouraging from you, right? Oh, oke. Tentang WHV, Untuk right? ya, untuk teman-teman yang pengen coba WHV itu kayak apa ya? I think dollar is important. To get money is penting. Tapi there are so much more than that. Bagi saya ya, kayak you learn a lot of new things. Something that you will not get if you just stay in Pontianak. Something that really changed the way you see the world. I think that's all. Wow. Like, yeah, you should go. Like, if you have the chance, just go. Just go. Don't think twice. Just go. It's very clear ya guys ya. Kalian dengar apa Ya, yang Ricky bilang ya. Oke. Sampai ke sana cari uang itu memang penting. Tapi yang lebih penting dan lebih penting buat Ricky adalah mendapatkan pengalaman hidupnya itu ya, ya. Dan buat Ricky ya, pengalaman dia selama WHV di Australia itu life changing ya. Jadi membuka wawasan. Kalau ada waktu, masih muda, punya kesempatan, go kata Ricky, go. go. You don't need to think. Just go. Oh, don't need to think ya, go. Ricky, nanti yang apa namanya? Nanti yang WHV kalau tahun yang 2020 berangkat ajak Ricky bareng. Ricky mau balik ke sana untuk tahun kedua. Kalian yang nanti kalau dapat minta Ricky Ya, tungguin gitu. Jadi sampai ke sana nggak perlu bingung ada guide-nya. ya, ya. Nanti saya bawa bawa main buaya. Main buaya. Oke ya. Oke, itu Oke. aja ya Ricky. Yep. Thank you so much for your Ya. encouragement, for your closing statement.
Yeah, ya, thank you for having me. and your motivation ke Yep. teman-teman yang juga punya keinginan untuk mendapatkan pengalaman dan melihat dunia, ya, seperti yang sudah Ricky lakukan. Semoga mereka bisa this year ada kesempatan untuk itu. Oke, itu saja untuk sesi hari ini. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan bisa langsung direct message Ricky di Instagram, Ricky Gusvianto ya, @Ricky Gusvianto. Oke Ricky, thank you so much Yep. for your time. Yeah, thank you, sir. Welcome. Luar biasa You're welcome. presentasinya ya. Yeah, you too, sir. You're Oke, awesome you as take well. care. Yeah, you too. See you again ya. All Have right. a nice See you, weekend. sir. Yeah, you too. Bye. Thank you, sir. Bye-bye. Yeah, thank you Ricky. Bye. Bye everyone. Goodbye. Thank you, everyone.